Bab 631 Ketua tiada, anggota bubar. Anggota yang tersisa tidak sampai 80 orang. Jumlah anggota sudah berkurang lebih dari setengah. Jika bukan karena Valentino yang menyelamatkan mereka, kemungkinan orang-orang ini sudah mengundurkan diri dari Asosiasi Valentino Empire. Asosiasi Valentino Empire sudah terpuruk dan mulai runtuh. Perasaan sedih meliputi hati orang-orang tersebut. Pada sore hari pukul 6, Chris mengendarai sebuah mobil Porsche ke tangga Maple Rain Real Estate dan memecahkan pintu putar kaca. Bagian depan mobilnya masuk ke lobi perusahaan. 7-8 satpam langsung mengitari mobil tersebut, tapi mereka semua langsung dijatuhkan oleh Chris. Chris tidak mengatakan apa-apa, wajahnya merah padam. Dia melangkah masuk ke lift dan langsung naik ke kantor paling atas. Bam! Chris mengangkat kakinya dan menendang pintu kantor hingga terbuka. Di dalam, Nick yang sedang mencicipi anggur merah langsung terkaget. Chris, apa yang kamu lakukan di sini? Marco langsung mengenali Chris. Kalian yang menargetkan Valentino, ya? Pandangan Chris terlihat bengis, suaranya terdengar serak sembari melihat ke kedua orang tersebut. Apa maksudmu? Marco mengernyit pelan. Chris menghela napas panjang, lalu melangkah maju dengan garang dan menghantamkan tinjunya ke wajah Marco. Bam! Marco bukanlah lawan Chris. Hanya dengan satu pukulan, Marco langsung terdorong hingga 5-6 meter jauhnya. Sebelum Nick sempat bereaksi, Chris langsung menarik kerah baju Nick. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku adalah putra dari keluarga Wijaya di kota Kama, kamu berani memukulku? Bentak Nick. Chris meludah dan membentak. Apa keluarga Wijaya di kota Kama sehebat itu? Setelah mengatakan itu, tinju Chris langsung menghantam Nick. Bu! Pukulannya langsung mengenai hidung Nick. Tulang hidung Nick patah dan dia langsung mimisan. Chris mengangkat tinjunya dan mengarahkannya ke Nick lagi. Namun, tinju Chris tiba-tiba berhenti karena ada pistol hitam yang mengarah ke dahinya. Nick terlihat penuh amarah, tangannya memegang sebuah pistol dan jari telunjuknya ada di pelatuk. Dengan jarak yang begitu dekat, bahkan jika Nick memejamkan matanya, dia tetap bisa membunuh Chris. Kamu sudah gila. Berani-beraninya kamu memukulku. Bukankah kamu ingin mencari keadilan untuk Valentino? Ayo sini. Tanya Nick sambil menyeringai dan mengusap darah di hidungnya. Chris bungkam. Cepat berlutut. Nick memukul dahi Chris dengan tinjunya. Namun, Chris menggertakkan gigi dan berdiri, lalu berkata, bunuh saja aku. Aku tidak akan berlutut di depanmu. Dasar gila. Nick membuka pin keamanan dan langsung mengarahkan pistol tersebut ke dahi Chris. Chris memicingkan matanya, tapi dia tidak mundur. Tidak ada rasa takut sedikit pun di matanya. Tuan Muda Nick, jangan gegabah. Marco segera menghampiri mereka dan berbisik ke telinga Nick. Nick terkejut setelah mendengar bisikan Marco, dia menurunkan pistolnya secara perlahan dan mencemooh. Ternyata kamu putra tertua dari grup Nagasan. Pantas saja kamu begitu gila. Namun, kamu harus tahu kalau grup Nagasan bukanlah apa-apa bagi keluarga Wijaya di kota Kama. Aku sudah memberi kalian kesempatan, tapi kalian justru tidak menghargainya. Hari ini, aku tidak akan membunuhmu. Pulang dan beritahu ayahmu, jika grup Nagasan bergabung dalam Asosiasi Perdagangan Prabu, aku akan memaafkan semuanya. Jika kalian tidak bergabung, besok aku akan membubarkan grup Nagasan. Chris memandang Nick dengan dalam. Dia segera berbalik dan pergi tanpa mengatakan apapun. Sosoknya terlihat sangat kesepian, tapi juga mengeluarkan aura yang mengerikan. Malam itu, Chris meninggalkan kota Neo dan kembali ke Venus. Tempat kacau di luar negeri itu adalah rumah Chris. Ayah Chris pernah berkata padanya bahwa pembalasan dendam itu tidak pernah terlambat. Perkataan ini terus diingat oleh Chris di dalam hati. Malam itu, Chris meninggalkan kota Neo dan kembali ke tempat yang kacau tersebut. Dia memimpin 20.000 prajurit dalam ekspedisi dan berhasil menaklukkan lebih dari setengah segitiga emas. Dengan 50.000 prajurit, dia mendirikan Asosiasi Maple Pavilion. Nama Asosiasi Maple Pavilion menunjuk pada hampir setengah dari segitiga emas. Tentu saja, ini belum diungkit untuk sementara waktu. Pada malam kepergian Chris, Hendrik, Arvin, dan yang lainnya berkumpul dan mengadakan pertemuan lagi. Orang-orang di luar tidak tahu apa yang sedang mereka bicarakan. Mereka hanya tahu bahwa setelah kerumunan orang itu meninggalkan ruang pertemuan, mereka akan memindahkan dana mereka dalam semalam untuk mengembangkan bisnis di tempat lain. Grup Nagasan menarik diri dari kota Neo dan berfokus kembali pada luar negeri. Belasan anggota Asosiasi Valentino Empire juga ikut meninggalkan kota Neo bersama dengan keluarga mereka dan sejumlah dana yang besar. Perusahaan Meteor menghilang dalam semalam. Hanya tersisa Hendrik yang belum meninggalkan kota Neo. Tidak peduli sebesar apapun perubahan struktur pada kota Neo, dia harus memenuhi janjinya pada Valentino untuk tetap menduduki kota Neo. Tidak peduli dia mendudukinya atau tidak, dia tetap akan berada di sini untuk menjaganya. Menjaga dan menunggu. Tuan Muda Valentino, rencana Meteor sudah berkembang. Setelah Asosiasi Valentino Empire melalui ujian, yang tersisa sekarang hanyalah anggota yang setia. Saya sudah menyebar benih dan memperluasnya dengan cara Anda. Tapi, saya belum tahu hasilnya akan jadi seperti apa. Namun, saya berharap suatu hari Anda akan kembali dan kami dapat memberi semakin banyak kekuatan untukmu. Hendrik memandang langit malam di tenggara, arah kepergian Valentino dan Angel. Saat berhadapan dengan keluarga Wijaya di kota Kama,
Asosiasi Valentino Empire dan rencana meteor yang tidak bertuan menjadi lemah. Valentino berupaya keras untuk membangun kekuatan, tetapi semuanya langsung runtuh dalam semalam. Namun, hanya Hendrik yang tahu kalau keruntuhan ini hanya untuk sementara saja. Valentino bisa menggunakan rencana meteor untuk menaklukkan kota Neo secara bertahap. Hendrik juga bisa menggunakan cara Valentino untuk menaklukkan lebih banyak tempat. Rencana meteor dan asosiasi Valentino Empire tidak cukup untuk melawan keluarga Wijaya. Kedepannya, akan ada lebih banyak rencana meteor dan asosiasi Valentino Empire. Dulu, Valentino menganggap kota Neo sebagai permainan catur. Dia meletakkan banyak bidak dan memenangkan posisi teratas kota Neo. Namun sekarang, Hendrik akan menganggap seluruh dunia sebagai permainan catur. Jika berhasil, kekuatan sebesar apa yang akan didapatkannya nanti. Bahkan Hendrik sendiri pun tidak berani membayangkannya. Dia hanya berharap semua akan berjalan dengan lancar. Keesokan harinya, di seluruh kota Neo hanya terdengar satu hal, yaitu Asosiasi Perdagangan Prabu. Asosiasi Perdagangan Prabu menerima semua orang. Dalam sehari, mereka berhasil merekrut 200 perusahaan sebagai anggota perdagangannya. Sedangkan, selain mereka yang telah bergabung dengan Asosiasi Perdagangan Prabu, perusahaan yang dimiliki oleh para anggota asli Asosiasi Valentino Empire ditelantarkan dalam semalam. Saat ini, di kota Neo, mereka yang tidak menunduk pada Asosiasi Perdagangan Prabu telah diusir dari kota Neo. Yang tersisa hanyalah orang-orang yang mengikuti perintah Nick. Nick yang berdiri di puncak kota Neo merasa sangat bangga dan puas. Setelah menaklukkan kota Neo, Nick mulai menargetkan zona pengembangan kota Arteria. Sasaran utama Maple Rain Rail Estate adalah zona pengembangan kota Arteria. Namun, ketika Nick membawa orang untuk mengamati zona pengembangan kota Arteria, dia justru menemui hambatan besar. Hendrik ternyata sudah menduduki kota Arteria selangkah lebih cepat. Bab 632 3 bulan kemudian. Nick menjadi sangat marah. Dia ingin langsung menangkap Hendrik saat ini juga. Namun, sekelompok pekerja migran di sana mengepung mereka semua sambil membawa besi beton, besi siku, bahkan batu bata di tangan mereka. Orang-orang yang dibawa oleh Nick benar-benar kalah jumlah dengan para pekerja migran itu. Seluruh pekerja migran itu bersatu untuk melawan Nick. Hal ini benar-benar di luar dugaan Nick. Salah seorang pekerja yang sepertinya merupakan mandor mereka melangkah maju. Kemudian berkata dengan suara rendah. Di kota Arteria ini, kami hanya mengakui Tuan Valentino. Kalau Tuan Valentino tidak ada, kami hanya mengakui Direktur Hendrik. Tidak ada orang lain yang kami akui selain mereka berdua. Benar, hanya mereka berdua yang kami akui. Saat Yaji kami ditahan waktu itu, Tuan Valentino lah yang menyelesaikan masalah itu. Dia bahkan juga secara pribadi meningkatkan kualitas makanan kami. Saat salah satu anggota keluargaku sedang sakit parah dan aku butuh uang untuk membawanya ke rumah sakit, Tuan Valentino membantuku. Kalau bukan karena bantuan Tuan Valentino, aku tidak tahu apa yang akan terjadi kepadanya. Tuan Valentino adalah penyelamatku. Kalimat-kalimat ini keluar dari mulut para pekerja yang polos dan jujur itu. Nick langsung tercengang, bahkan Hendrik pun juga terlihat sedikit terkejut. Ketika Valentino sedang menangani masalah di zona pengembangan kota Arteria waktu itu, Hendrik juga ada di sana. Hendrik dan Valentino merasa bahwa saat itu mereka hanya melakukan hal yang seharusnya mereka lakukan. Tanpa disangka, ternyata hal tersebut sangat berarti bagi para pekerja yang polos dan jujur ini. Jadi kalian ingin memberontak? Kalian ini hanyalah sekumpulan pekerja rendahan, apa kalian tidak mau menerima gaji? Teriak Nick dengan keras. Kami memang butuh uang, tapi kami hanya mau menerima uang bersih. Kami memang hanya pekerja rendahan, tapi kami tidak pernah mencuri atau merampok. Semua uang yang kami dapatkan merupakan hasil jerih payah kami sendiri. Para pekerja migran itu juga marah besar. Mereka langsung meneriaki Nick balik. Nick langsung berteriak lagi dengan marah. Baiklah, kalian mau memberontak, kan? Mulai sekarang, kalian semua aku pecat. Cepat pergi dari sini. Aku yakin, meskipun tanpa kalian, pembangunan di zona pengembangan kota Arteria tetap bisa dilanjutkan. Teriak Nick sambil memelototi para pekerja itu. Namun, Markel buru-buru melangkah maju, kemudian berbisik di telinga Nick. Tuan muda Nick, pembangunan di zona pengembangan kota Arteria hampir seluruhnya dikerjakan oleh para pekerja migran dari kota Neo. Para pekerja migran ini selalu melakukan segala sesuatunya bersama-sama. Kalau kamu memecat mereka, jumlah orang yang memberontak pasti akan semakin banyak. Kalau nantinya mereka semua memutuskan untuk mogok kerja, kita akan mendapatkan masalah besar. Begitu mendengar ini, Nick menjadi semakin marah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas panjang. Sebenarnya, dibangun atau tidaknya zona pengembangan kota Arteria ini tidak begitu penting bagi Nick. Namun, saat ini Timothy memberi Nick kesempatan untuk membuktikan kemampuannya kepada keluarga Wijaya, jadi Nick harus bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik. Setidaknya, performa kerjanya harus lebih baik daripada performa kerja Valentino waktu itu. Dengan begitu, Nick bisa mendapat pengakuan dari keluarganya. Ya sudah. Apa yang kalian inginkan? Cepat, katakan. Nick menatap ke arah para pekerja itu dengan dingin. Kami mau Direktur Hendrik yang memimpin kami, bukan orang yang tidak kami kenal. Jawab sang mandor dengan cepat. Setelah terdiam sejenak, Nick berteriak sambil menggertakkan giginya. Baik. Nick takut kalau para pekerja migran ini benar-benar memutuskan untuk mogok kerja, jadi dia terpaksa menuruti permintaan mereka. Padahal Tommy sudah mati, tapi dia masih saja menyusahkan aku. Ucap Nick di dalam hatinya dengan penuh kebencian. Setelah itu,
Nick melirik ke arah Hendrik sekilas, kemudian berkata kepada Marco. Untuk sementara ini, urusan pembangunan ini kita serahkan kepada Hendrik, tapi harus ada seseorang yang tetap tinggal di sini untuk mengawasinya. Bukankah waktu itu Hendrik menjadikanmu tahanan rumah dan terus mengawasimu setiap waktu? Sekarang aku memberimu kesempatan untuk melakukan hal yang sama kepadanya. Begitu mendengar ini, mata Marco langsung berbinar-binar. Dia mengangguk dengan cepat dan berkata, "Baik, Tuan Muda Nick. Saat ini, struktur kota Neo sudah mengalami perubahan. Asosiasi Perdagangan Prabu yang begitu mendominasi menempati posisi puncak di kota Neo. Orang-orang yang semula bergabung dengan Asosiasi Valentino Empire, sekarang ada yang bergabung dengan Asosiasi Perdagangan Prabu dan ada juga yang meninggalkan kota Neo untuk bekerja di tempat lain. Hendrik tetap tinggal di kota Neo, dia bertanggung jawab atas pembangunan di zona pengembangan kota Arteria. Di samping itu, Hendrik juga sedang menunggu seseorang yang tidak tahu kapan akan kembali. Tidak ada seorang pun yang mengetahui hal apa yang dikatakan oleh Hendrik kepada Arvin dan yang lainnya saat menyuruh mereka berkumpul malam itu. Yang orang-orang ketahui hanyalah, bisnis di kota Neo mengalami kekacauan hanya dalam waktu 1 malam. Berbagai pemilik perusahaan memilih untuk pergi dari kota Neo dan lanjut berbisnis di tempat lain. Seolah-olah ada yang menaburkan benih unggul dan memberi harapan yang besar kepada mereka, padahal mereka sendiri tidak tahu di mana mereka akan berakar nantinya. Hal buruk bisa menjadi pertanda datangnya hal baik, begitu pula sebaliknya. Segala hal pasti mempunyai sisi positif dan negatifnya. Kita tidak akan pernah mengetahuinya sebelum mencobanya. Serangan dari keluarga Wijaya kali ini benar-benar mengacaukan seluruh kekuatan yang telah disatukan oleh Valentino selama beberapa waktu ini. Orang-orang yang tidak sanggup melewati ujian itu sudah berpindah ke sisi Nick. Namun, bisa dipastikan bahwa orang-orang yang berhasil melewati ujian itu adalah orang-orang yang setia. Oleh karena itu, Hendrik tahu bahwa, kalau Valentino berhasil melewati ujian itu, ada hal luar biasa yang sudah menantinya. Hari terus berganti. 1 bulan berlalu. 2 bulan. Waktu berlalu begitu cepat. Tanpa terasa, 3 bulan sudah berlalu. 3 bulan, 90 hari. Bukan waktu yang lama, juga bukan waktu yang singkat. Namun, dalam waktu 3 bulan ada banyak sekali perubahan yang terjadi. Kota Veru adalah sebuah kota kecil yang jaraknya terpisah 2 kota dari kota Neo. Pada saat ini, di sebuah hotel kelas bawah. Angel, gaji pokokmu Rp3.600.000, komisimu Rp1.120.000, jadi total uang yang kamu terima adalah Rp4.720.000. Manajer resepsionis berteriak kepada Angel sambil menyerahkan sejumlah uang kepadanya. Angel yang berpakaian seragam pelayan dan berwajah pucat buru-buru mengambil uang tersebut dan mengucapkan terima kasih kepada manajer resepsionis itu. Kenapa komisi dia jauh lebih tinggi dari komisi kita? Aku benar-benar tidak mengerti. Apa kamu tidak lihat betapa cantiknya dia? Tamu-tamu mengantri untuk dilayani olehnya. Aduh, di zaman sekarang ini wajah dan penampilan memang nomor 1. Untuk apa berwajah cantik kalau punya sifat yang buruk? Terlihat sekali kalau dia adalah orang yang licik. Saat melihat bahwa jumlah komisi yang diterima oleh Angel jauh lebih tinggi, beberapa pelayan yang berdiri di samping merasa iri kepadanya. Begitu mendengar perkataan mereka, Angel hanya bisa menundukkan kepalanya dengan sedih sambil memegang gaji yang baru dia terima. Di hotel kelas bawah semacam ini, gaji karyawannya sangat kecil, kualitas pendidikan dan budaya karyawannya juga rendah. Namun, untuk bekerja di sini, Angel tidak perlu menunjukkan tepnya. Inilah alasan mengapa Angel memilih untuk bekerja di hotel ini. Setelah menghela napas panjang, Angel berbalik badan dan hendak berjalan pergi. Sekarang sudah jam pulang kerja. Angel harus segera pulang untuk mengurus Valentino. Oi, Angel. Sebenarnya kamu ini bodoh atau apa? Kenapa kamu memilih bekerja sebagai pelayan? Apa yang kamu harapkan dari menjadi seorang pelayan? Bos menyuruhmu untuk menjadi asistennya. Kamu tidak perlu melakukan apapun, cukup duduk di dalam BMW dan keluar untuk menemui para tamu, tapi gaji yang kamu dapatkan tiap bulannya bisa mencapai 24 juta rupiah. Manajer resepsionis meneriaki Angel untuk menghentikannya. Angel diam-diam menyeringai, kemudian menjawab. Kak Shelly, aku rasa menjadi pelayan saja sudah cukup bagiku, terima kasih atas perhatianmu. Ya sudah kalau begitu, aku hanya ingin mengingatkanmu saja. Sekarang sudah waktunya ganti shift, kamu boleh pulang. Ucap Kak Shelly sambil melambai-lambaikan tangannya. Ya, terima kasih, Kak Shelly. Setelah mengatakan ini, Angel langsung pergi ke ruang ganti untuk berganti baju, kemudian dia langsung berjalan keluar dari hotel tersebut. Dalam perjalanan pulang, Angel berjalan dengan perlahan. Kalau melihat penampilan Angel saat ini yang hanya mengenakan pakaian sederhana tanpa riasan di wajahnya, tidak akan ada yang menyangka bahwa dia adalah mantan JO Grup Kusuma di kota Neo. Juga tidak akan ada yang percaya bahwa Angel pernah menjadi wanita kebanggaan semua orang di kota Neo. Bab 633 harus mengalaminya sendiri. Saat ini cuaca sudah mulai dingin. Daun-daun pada pepohonan yang berderet di kedua sisi jalan sudah mulai menguning, lalu mulai berguguran. Saat ini, Angel hanya mengenakan pakaian yang tipis. Angin dingin yang bertiup membuatnya memeluk tubuhnya sendiri dengan kedua tangannya. Cuaca sudah mulai dingin, mumpung besok aku libur, aku akan pergi membelikan pakaian tebal untuk Tino. Angel sedikit mendongakkan kepalanya, kemudian berkata pada dirinya sendiri sambil memandangi pepohonan. Meskipun Angel tidak memakai riasan apapun di wajahnya, dia masih tetap terlihat sangat cantik.
Setelah mengatakan kalimat ini pada dirinya sendiri, Angel kembali menundukkan kepalanya, kemudian sedikit mempercepat langkah kakinya. Valentino di rumah sendirian. Selama bekerja seharian ini, Angel selalu memikirkan Valentino. Dia tidak bisa tidak mengkhawatirkan pria itu. Kota Vero letaknya cukup jauh dari kota Neo. Selain itu, di kota Vero ada banyak sekali kota-kota tua yang cukup terpencil yang sangat cocok untuk dijadikan tempat bersembunyi. Hal yang paling krusial adalah, Angel dan Valentino tidak mengenal siapapun di sini. Hal ini membuat mereka sedikit kerepotan. Tiba-tiba, Angel teringat bahwa ada salah satu kerabat jauh Mary yang tinggal di kota Vero. Dulu Angel dan Mary pernah pergi ke rumah mereka beberapa kali, tapi setelah orang tua kerabat jauh Mary itu meninggal, mereka tidak pernah pergi ke sana lagi. Saat melihat tempat pemberhentian di kota Vero, Angel langsung mengajak Valentino untuk turun. Namun, begitu teringat dengan perkataan Hendrik yang tidak memperbolehkannya untuk menghubungi siapapun, Angel mengurungkan niatnya untuk mendatangi kerabat jauh ibunya itu dan memutuskan untuk mengurus Valentino di kota Vero seorang diri. Uang yang Angel miliki tidaklah banyak, hanya ada sekitar belasan juta rupiah. Dia membutuhkan lebih banyak uang untuk menjalani kehidupan di kota ini. Hanya untuk biaya makan sehari-hari dan membelikan mainan Valentino saja sudah menghabiskan banyak uang. Oleh karena itu, meskipun Angel mengkhawatirkan Valentino, dia terpaksa harus membujuk Valentino untuk tetap tinggal di rumah, sedangkan dirinya akan bekerja di luar untuk mencari uang. Hanya orang yang mengalaminya sendiri yang tahu bagaimana rasanya. Hanya Angel yang mengetahui bagaimana rasanya hidup seperti ini, tapi dia sama sekali tidak pernah menyesal. Tempat tinggal Angel dan Valentino tidak jauh dari hotel tempat Angel bekerja. Mereka berdua tinggal di rumah susun tua yang tampaknya akan dirobohkan pemerintah sewaktu-waktu. Lingkungan tempat tinggal mereka sangat buruk, ada berbagai macam orang yang tinggal di sana. Akan tetapi, harga sewa di sana sangat murah. Selain itu, Angel juga tidak perlu menandatangani surat perjanjian sewa-menyewa. Angel pergi ke supermarket untuk membeli beberapa sayur dan buah-buahan. Setelah selesai, dia langsung bergegas pulang dengan barang belanjaannya. Ketika berjalan melewati toko mainan, Angel melihat sebuah mobil Rich yang dipajang di jendela. Dia memandangi mobil tersebut cukup lama. Mobil Rich yang terbuat dari aluminium itu adalah mobil mainan yang resmi dikeluarkan oleh Ferrari. Harganya hampir 2 juta rupiah. Mobil Rich itu adalah mainan yang diinginkan oleh Valentino. Waktu itu, saat mereka berdua sedang berjalan-jalan keluar dan melewati toko mainan ini, Valentino terus memandangi mobil itu dan tidak mau pergi dari sana. Namun, setelah melihat harganya, Angel langsung berbalik badan sambil menghela napas panjang, kemudian berjalan pergi dari sana. Saat baru tiba di rumah susun tempat dia tinggal, Angel berpapasan dengan seorang wanita yang memakai riasan tebal di wajahnya. Wanita itu sedang memegang sebatang rokok di tangannya. Angel mengenal wanita itu, sepertinya dia melakukan pekerjaan yang tidak halal. Wanita itu juga mengenal banyak pemuda pengangguran yang kerjanya hanya luntang-lantung di jalanan, tampaknya dia adalah preman yang cukup terkenal di sana. Waktu itu, wanita itu pernah mengajak Angel untuk bekerja dengannya. Tentu saja Angel langsung menolak tawarannya. Akibatnya, wanita itu jadi menyimpan dendam kepada Angel. Dia selalu sentimen terhadap Angel. Oleh karena itu, Angel langsung menundukkan kepalanya dan membiarkan wanita itu berjalan melewatinya. Wah, apalagi yang kamu beli? Begitu melihat Angel, mata wanita itu langsung bersinar. Setelah itu, dia langsung menarik kantong plastik di tangan Angel. Apa ini? Zucchini? Labu kundur? Dikit, kamu pelit sekali. Kamu hanya membeli bahan masakan yang harganya murah. Wah, ternyata kamu juga membeli daging. Kamu sudah gajian, ya? Ha! Wanita itu berdecak beberapa kali, kemudian beralih menatap ke arah tangan Angel yang satunya. Apa itu? Kamu membeli buah-buahan busuk lagi untuk adikmu yang idiot itu? Dengarkan aku, ya. Kenapa kamu tidak memanfaatkan kelebihan yang kamu miliki? Kalau kamu mau bekerja denganku, kamu bisa mendapatkan uang 2 juta rupiah dalam sehari. Kamu percaya tidak? Begitu mendengar ini, Angel langsung mengangkat wajahnya dan menatap ke arah wanita itu, kemudian berkata dengan tegas. Tino tidak idiot. Cuy, sekarang aku sedang tidak punya waktu untuk berdebat denganmu. Setelah meludah dengan sinis, wanita itu langsung berbalik badan dan berjalan pergi. Angel berjalan menuju ke rumahnya dengan perasaan sedih. Semua orang yang tinggal di lingkungan ini tahu kalau Angel mempunyai seorang adik yang idiot. Informasi ini tersebar dari mulut ke mulut. Angel juga tidak bisa menjelaskan apapun kepada mereka, karena secara tidak langsung hal ini malah menguntungkannya. Identitas mereka yang sebenarnya tidak akan terbongkar. Angel, adikmu mencabuti bunga-bungaku sampai habis. Bagaimana kamu akan mempertanggungjawabkan hal ini? Hei, kemarilah. Coba lihat. Mangkuk yang baru aku beli kemarin digunakan olehnya untuk bermain pasir. Aku beritahu ya, kamu terlalu memanjakan adikmu itu. Terlepas dari kondisinya yang seperti itu, caramu mendidiknya tetaplah salah. Jangan terlalu memanjakannya. Mungkin kamu sudah terbiasa memperlakukannya seperti itu, tapi maaf, kami tidak bisa seperti itu. Dalam sekejap, beberapa orang tetangga langsung mengerubungi Angel dan mengomelinya secara bergantian. Maafkan aku. Terima kasih karena kalian sudah membantuku untuk mengurus adikku. Setelah ini, aku akan menegurnya. Ucap Angel sambil tersenyum dengan terpaksa. Minta maaf saja tidak cukup. Kamu bilang kami hanya perlu membiarkannya bermain di halaman, tapi apa? Dia malah membuat kekacauan di halaman. Kalau sudah begini, siapa yang dirugikan? Kami tidak bisa membiarkan ini.
Kami akan berbicara kepada pemilik rumah untuk meminta kalian pindah dari sini. Ucap salah satu dari mereka dengan dingin. Maaf, aku benar-benar minta maaf. Aku akan mengganti kerugian kalian. Angel langsung mengeluarkan uang gajinya yang baru dia terima hari ini, kemudian membayar ganti rugi kepada orang-orang itu. Mereka semua langsung menerima uang tersebut tanpa sungkan, kemudian pergi meninggalkan Angel dengan perasaan puas. Setelah mereka pergi, Angel langsung berbalik badan dan lanjut berjalan menuju ke rumahnya. Saat berbalik badan, Angel meneteskan air matanya. Angel tidak pernah menyesal mengajak Valentino untuk hidup bersamanya, juga tidak pernah berpikir bahwa Valentino mempersulit hidupnya. Namun, berbagai ejekan, hinaan dan tindasan dari orang-orang membuat Angel merasa sangat tertekan. Pada saat ini, Angel benar-benar merasakan apa yang dirasakan oleh Valentino saat diperlakukan dengan dingin oleh keluarga Kusuma selama 3 tahun penuh. Angel berdiri di depan pintu rumahnya sejenak untuk menyeka air matanya dan menarik napas dalam-dalam. Setelah itu, dia langsung membuka pintu tersebut sambil memasang senyum di wajahnya. Tino, aku pulang. Hari ini, aku akan memasakkan makanan enak untukmu. Ucap Angel sambil tersenyum. Saat ini Valentino sedang duduk di lantai sambil memainkan mobil-mobilannya. Begitu mendengar suara Angel, Valentino langsung menengok ke arahnya dan bertanya. Ada daging tidak? Ada. Hari ini aku gajian, jadi aku membelikan daging untukmu. Angel berjalan menghampiri Valentino sambil tersenyum. Setelah itu dia mengulurkan tangannya untuk membelai wajah Valentino. Valentino membuka kantong plastik di tangan Angel dan melihat isinya. Setelah itu, ekspresi wajahnya langsung dipenuhi dengan kekecewaan. Mana mobil itu? Tanya Valentino sambil mendongakkan kepalanya dan menatap Angel lekat-lekat. Angel tertegun sejenak, kemudian menatap Valentino dengan ekspresi bersalah. Kamu bilang kamu akan membelikanku mobil saat kamu gajian. Valentino memelototi Angel dengan marah. Tino, mobil itu harganya sangat mahal. Kita masih harus membayar uang sewa rumah serta tagihan listrik dan air. Selain itu, saat ini cuaca sudah mulai dingin. Aku ingin membelikan jaket tebal untukmu. Jadi, aku akan membelikan mobil itu bulan depan, ya? Aku tidak mau dengar apapun. Kamu tidak menepati janjimu. Kamu pembohong. Tanpa menunggu Angel selesai berbicara, Valentino langsung menutup telinganya rapat-rapat sambil mengentak-entakan kakinya dengan keras. Selama beberapa bulan ini, Angel selalu memanjakan Valentino. Hal ini membuat Valentino menjadi semakin manja dan sulit diberi pengertian. Akan tetapi, Angel tidak pernah merasa bahwa dirinya terlalu memanjakan Valentino. Angel merasa bahwa dirinya telah berutang banyak kepada Valentino. Oleh karena itu, inilah salah satu cara dia membayar utangnya pada Valentino. Aku tidak berbohong. Aku janji aku akan membelikan mobil itu bulan depan. Angel berjongkok di lantai sambil menatap Valentino lekat-lekat. Bab 634 mengorbankan segalanya. Kamu juga berkata seperti itu bulan lalu. Dasar pembohong! Dasar pembohong! Valentino mengulurkan tangannya untuk mendorong Angel. Tidak, kok. Ayo makan buah-buahan, ya. Makan buah-buahan dulu. Angel segera mengeluarkan buah-buahan, kemudian hendak mencucinya. Aku tidak mau makan. Jerit Valentino lalu membuang buah-buahan itu. Seketika, sekantong buah-buahan jatuh berserakan di atas lantai. Aku tidak ingin makan buah-buahan busuk. Aku tidak mau makan makanan ini. Jerit Valentino lantaran merasa kesal. Tino, buah-buahan ini tidak busuk, tapi hanya tergesek sewaktu pengiriman. Sebenarnya, buah-buahan ini masih bagus, tapi harganya jauh lebih murah. Sekarang, kita. Angel berniat untuk menjelaskan. Aku tidak mau dengar. Aku tidak mau dengar. Aku mau mobil RC. Valentino kembali menutup telinganya dan berteriak keras. Mata Angel pun memerah. Dia mengulurkan tangan untuk memeluk Valentino, air matanya mulai bercucuran. Maaf, semua ini gara-gara aku tidak berguna. Semua ini gara-gara Angel tidak berguna. Valentino yang dipeluk Angel awalnya terus meronta. Namun, ketika mendengar ucapan yang dilontarkan Angel, dia tidak lagi meronta dan langsung menjadi tenang. Maaf, aku janji, aku akan membelikannya untukmu. Aku pasti akan menepati janjiku pada Tino. Angel memeluk Valentino dengan erat, air matanya masih terus bercucuran. Jadi, kapan kamu akan membelikannya untukku? Valentino mendongak untuk melihat Angel kemudian bertanya. Angel melihat Valentino beberapa detik, lalu melihat pakaian yang dikenakannya. Pakaian yang dikenakan Valentino memang lebih tebal daripada yang dikenakan Angel, tapi pakaian itu tidak begitu hangat. Pada saat ini, Angel tiba-tiba merasa tidak ada artinya untuk bersikeras lagi. Besok aku akan membelikannya untukmu. Angel terdiam beberapa saat. Dia tiba-tiba menengadah dan berkata, benarkah? Valentino langsung merasa gembira. Benar. Hanya saja, kamu harus patuh di rumah, tidak boleh lari sembarangan. Angel mengangguk. Baik, aku janji. Valentino memeluk Angel, lalu mengecup kedua pipinya sekali. Kali ini, dia baru merasa puas dan lanjut memainkan mainannya. Mata Angel kembali memerah. Dia menatap lelaki yang pernah berdiri di puncak dan dipuja banyak orang. Hatinya terasa sangat sakit bagai disayat-sayat saja. Obat-obatan untuk membantu pemulihan efek sampingnya sudah habis. Namun, kondisi Valentino masih tidak membaik. Obat seperti itu sangat mahal. Dengan kondisi ekonomi Angel saat ini,
dia tidak sanggup membelinya. Pakaian, mainan dan obat-obatan Valentino, semua ini juga memerlukan uang. Pada zaman yang realistis ini, Angel dapat merasakan apa yang dinamakan penderitaan dikala tidak memiliki uang. Tidak masalah kalau Angel hidup sengsara, tapi dia tidak ingin Valentino hidup sengsara juga. Angel juga pernah diam-diam menghubungi nomor telepon yang diberikan Hendrik kepadanya. Namun, ponsel itu malah tidak aktif. Kini Angel sudah tidak mempunyai cara lagi. Angel sudah membuat sebuah keputusan. Kemudian, dia mengelus-elus kepala Valentino, bangkit dan pergi ke dapur untuk memasak. Angel menaruh semua daging di atas meja ke dalam mangkuk Valentino. Valentino tentu saja tidak sungkan dan makan dengan sangat lahap. Kamu sudah memasak untukku selama 3 tahun. Kelak, aku bersedia memasak untukmu selamanya. Angel menatap Valentino yang sedang makan. Dia juga merasa sangat bahagia meski hanya makan sayuran saja. Setelah selesai makan, Angel pergi mencuci peralatan makan, kemudian mengeluarkan buah-buahan dan mencucinya. Angel lalu menggunakan pisau kecil untuk mengupas bagian lecet buah-buahan dengan saksama dan menyisakan bagian yang masih bagus. Setelah mengupas bagian yang rusak, bagian yang bagus juga tidak tersisa banyak lagi. Angel tentu tidak memakannya. Semuanya diberikan kepada Valentino. Pada malam hari, Angel dan Valentino sama-sama berbaring di atas ranjang kecil. Valentino bersandar di atas lengan Angel. Sementara, telapak tangannya diletakkan di atas tubuh Angel. Valentino memeluknya dengan erat sambil mendengar Angel yang sedang bercerita. Semalam, aku sudah cerita sampai mana? Tino, apa kamu masih ingat? Tanya Angel sambil tersenyum. Sudah bercerita sampai orang yang namanya sama denganku sedang mengadakan pesta ulang tahun untuk kekasihnya. Valentino segera membalas. Ekspresi wajahnya penuh dengan penantian. Dalam 3 bulan ini, Angel setiap hari bercerita kepada Valentino mengenai pengalaman mereka berdua selama 3 tahun. Angel tidak pernah berhenti bercerita sehari pun. Angel berharap suatu hari nanti dia bisa membangunkan ingatan Valentino. Selain itu, Angel sendiri juga ingin mengenang apa yang mereka alami selama 3 tahun ini. Ya, sudah cerita sampai pesta ulang tahun. Pada hari itu, kekasih Valentino sangat terharu. Puluhan ribu orang di kota Neo juga memberinya ucapan selamat ulang tahun. Angel bercerita dengan serius. Gambaran hari itu juga perlahan muncul di dalam benaknya. Valentino sedang mendengar dengan sangat serius. Dia sama sekali tidak bersuara agar tidak mengganggu Angel. Bagi kekasih Valentino, dia selamanya adalah pahlawan kekasihnya. Hanya saja, Valentino tidak tahu kalau kekasihnya tidak berharap dia menjadi pahlawan, kekasihnya juga tidak ingin dia naik ke posisi puncak. Dia hanya berharap Valentino bisa menemaninya saja. Itu adalah harapan terbesar kekasihnya. Ketika bercerita sampai di sini, Angel pun menghela napas panjang lalu berkata, Tino, apa kamu tahu, setelah mengalami hal sebanyak ini, aku akhirnya menyadari hanya kehidupan sederhana baru terasa paling nyata dan paling berharga. Namun, Angel malah mendengar suara dengkuran dari Valentino yang berada di dalam pelukan Angel. Dia sudah tertidur lelap. Angel meraih telapak tangan Valentino lalu dengan perlahan meletakkannya di atas wajahnya. Kondisi sekarang sungguh mirip dengan kelembutan Valentino pada saat itu, kelembutan di saat mengelus wajah Angel. Malam ini, Angel sudah berpikir sangat banyak. Alhasil, dia jadi tidak bisa tidur. Demi Valentino, Angel rela mengorbankan segalanya. Keesokan harinya. Pagi-pagi, Angel sudah mempersiapkan masakan untuk Valentino. Setelah Valentino selesai makan, dia baru pergi bekerja dengan tergesa-gesa. Siang hari, Angel ingin meminta izin untuk pulang sejenak. Dia ingin memasak untuk Valentino. Mohon bantuan kalian untuk menjaganya. Jangan biarkan dia keluar dari gerbang halaman. Terima kasih, ya. Angel berjalan keluar rumah lalu berucap kepada semua tetangga di dalam komplek. Setiap hari sebelum pergi bekerja, Angel akan mengulangi ucapan ini sekali. Semua orang melambaikan tangan tanda mereka sudah mengerti. Sebenarnya, Valentino sangat patuh. Angel berpesan agar dia tidak keluar dari gerbang halaman. Dia pun tidak pernah keluar dari gerbang halaman. Kalau Valentino merasa sangat bosan, dia baru akan berkeliling di dalam komplek. Oleh sebab itu, tetangga-tetangga ini sama sekali tidak perlu terlalu menjaga Valentino. Terlebih lagi, mereka juga tidak berniat menjaganya. Mereka hanya mengiyakannya saja. Nantinya, apabila ada barang yang rusak, mereka juga bisa melemparkan kesalahan kepada Valentino dan meminta ganti rugi pada Angel. Jadi, kenapa mereka tidak bersedia melakukannya? Angel tiba di tempat kerjanya. Dia berdiri tegak sejenak, kemudian menarik napas dan berjalan masuk ke dalam toko. Angel, cepat ke lantainya sana. Begitu beberapa pelayan menemukan keberadaan Angel, mata mereka langsung berkilauan. Pergi bersihkan toilet dulu. Semalam ada tamu yang muntah di sana. Aku tidak ingin membersihkannya. Pekerjaan seperti ini pastinya harus dikerjakan oleh orang yang paling kompeten. Orang kompeten itu biasanya memiliki tugas yang lebih banyak. Betul, kan, Angel? Beberapa pelayan bersatu untuk menyindir Angel. Sementara itu, ketika manajer resepsionis, Shelley melihat kejadian ini, dia juga tidak berkata apa-apa. Dia sudah terbiasa melihat kejadian seperti ini. Semakin Angel takut kehilangan pekerjaan, orang-orang ini akan semakin menjadi-jadi. Sebab, mereka tahu Angel kekurangan uang. Dia tidak mungkin akan melepaskan pekerjaan ini begitu saja. Makanya mereka baru berani terang-terangan melawan Angel.
Kak Shelly, di mana Direktur Ege? Namun, Angel yang hari ini langsung mengabaikan ucapan mereka. Bab 635 dia bukan pahlawan. Begitu mendengarnya, Kak Shelly tercengang. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Angel dengan ekspresi terkejut. Apakah Angel sudah tersadar? Seketika, beberapa pelayan yang lain juga langsung menutup mulutnya dan menatap Angel dengan kebingungan. Di atas? Jawab Kak Shelly dengan terbata-bata. Angel menganggukkan kepalanya dan mengucapkan terima kasih. Setelah itu, dia langsung beranjak ke atas. Kak Shelly dan yang lainnya saling menatap dan tak bisa berkata-kata. Kenapa rasanya hari ini Angel banyak berubah? Karisma yang dipancarkan Angel berbeda dengan sebelumnya, seolah dia adalah pemilik toko yang sebenarnya. Angel mengetuk pintu. Setelah mendapatkan jawaban dari dalam, dia baru membuka pintu dan masuk. Seorang pria parubaya yang buncit duduk di belakang meja kerja. Sehelai setelan jas yang besar, menutupi tubuhnya yang gemuk. Kepalanya botak berkilau, dia tampak seperti pria parubaya yang menjijikan. Saat melihat Angel masuk, mata pria parubaya ini langsung berbinar-binar. Dia segera bangkit berdiri dan berkata, Angel sudah datang. Silakan duduk. Angel terdiam sejenak, lalu duduk di sofa yang ada di samping. Wah, Angel, sebelumnya kamu tidak pernah datang ke ruanganku. Katakan, ada apa mencariku hari ini? Kalau bisa kubantu, pasti akan kubantu. Adjo Ongko, pemilik restoran, menunjukkan ekspresi dan tatapan yang aneh. Kemudian, dia menuangkan segelas air untuk Angel. Angel mengulurkan tangannya untuk menerima segelas air tersebut, lalu meletakkannya di samping. Dia merasa kurang nyaman. Edgar sudah berusia hampir 40 tahun, dia sudah memiliki keluarga, tapi masih saja sangat genit. Beberapa pelayan di restoran ini, termasuk manajer resepsionis, Kak Shelly, siapa yang tidak pernah digoda oleh Edgar? Angel tidak pernah memberikan Edgar kesempatan karena alasan ini. Jadi, Angel tidak ditindas. Direktur Edgar, aku ingin meminta bayaran di muka. Aku ingin meminta gajiku bulan depan, sedang ada keperluan mendesak. Angel menjelaskan dengan lembut. Ambil gaji bulan depan dulu. Edgar tertegun mendengarnya. Kemudian, dia mengangkat sudut bibirnya dan menunjukkan senyuman aneh. Iya, aku ingin meminta pembayaran gaji di muka untuk 1 bulan. Kalau tidak boleh, setengah bulan juga tidak apa-apa. Angel menatap Edgar. Edgar tidak buru-buru menjawab. Dia mengambil, lalu menyalakan sebatang rokok dan menyemburkan asapnya seolah sedang tidak ada orang di sampingnya. Angel menatap Edgar selama beberapa detik, lalu mengalihkan pandangannya ke samping. Valentino dan Edgar sama-sama merokok. Namun, gaya merokok Valentino sangat tampan, sedangkan Edgar lebih tampak seperti orang yang sudah kecanduan belasan tahun. Kalau memang tidak boleh, aku akan mencari cara lain. Melihat Edgar yang tidak bicara, Angel pun bangkit dan hendak meninggalkan ruangan. Aduh, Angel, duduk dulu. Edgar segera menahan Angel dan tidak membiarkannya pergi. Direktur Edgar, lupakan saja kalau permintaanku menyusahkanmu. Angel berkata dengan nada tenang. Tidak menyusahkan, tidak menyusahkan. Hanya masalah uang, kok? Apakah kamu tidak tahu kalau aku tidak pernah memedulikan uang? Tidak usah pembayaran gaji di muka. Kalau kamu kekurangan uang, pertimbangkanlah saranku ini. Jadilah asistenku, aku akan memberikanmu gaji 24 juta per bulan. Kamu juga tidak perlu melakukan apa-apa. Paling menemaniku pergi menemui klien dan membereskan kantorku saja. Sebuah tatapan licik melintas di matanya, tapi dia pura-pura santai. Sambil bicara, Edgar memutar cincin emas besar yang ada di tangannya. Kalau dulu, Angel pasti akan langsung menolak. Namun, setelah kejadian tadi malam, Angel agak ingin menyetujuinya. Hanya bertemu klien saja? Direktur Edgar, kamu tahu siapa aku? Meski telah menghela napas di dalam hati, Angel tetap menjawab seperti itu. Angel bukanlah gadis yang tidak mengerti apa-apa. Sebenarnya, dia tahu apa yang Edgar pikirkan. Namun, demi mendapatkan uang, Angel hanya bisa berkompromi. Kalau memang hanya bertemu klien atau semacamnya, Angel bisa menerimanya. Pokoknya, Angel tidak akan melakukan hal yang akan menyakiti Valentino. Disitulah batas toleransinya. Tentu saja cuma menemui klien. Apa kamu takut aku akan memakanmu? Edgar tersenyum sambil mengulurkan tangan untuk membuka tasnya dan mengeluarkan setumpuk uang kertas. Aku tahu kamu kekurangan uang. Kalau begitu, aku akan menaikkan gajimu menjadi 30 juta per bulan. Ambillah 10 juta ini, kamu bisa menggunakannya dulu. Nanti, kamu akan menemaniku pergi menemui klien. Setelah itu, kamu boleh mengambil uang ini. Setelah selesai bicara, Edgar mengulurkan tangannya dan meletakkan uang itu ke atas meja. Angel berdiri di tengah ruangan sambil menatap uang 10 juta itu sambil menggertakkan giginya. Meski sudah membulatkan tekadnya, Angel masih sedikit ragu saat harus membuat keputusan. Walau Edgar mengatakan bahwa Angel tidak perlu melakukan apa-apa dan hanya bertemu dengan klien, Angel merasa bahwa dirinya sudah mengkhianati Valentino. Namun, pahlawan pun tak akan bisa membereskan masalah ini. Apalagi Angel yang bukan seorang pahlawan. Dia hanyalah seorang gadis yang lemah. Jadi, Angel menggigit bibirnya dengan erat dan tenggelam pada keraguan ini. Edgar tersenyum kecil saat melihat Angel seperti ini. Aku tahu kamu kekurangan uang. Ambil dan gunakan saja dulu. Ikutlah denganku, kelak masih akan ada lebih banyak uang. Aku dengar, kamu mempunyai seorang adik yang mengalami gangguan mental, ya?
Asalkan kamu bekerja dengan baik, aku bersedia mengeluarkan uang untuk mengobatinya. Biaya perawatan maupun obat, aku bisa membantumu. Begitu mendengar ucapan Ege, Angel langsung menoleh dan menatapnya. Ucapan Ege tepat menembus hati Angel. Angel bisa menyusahkan dirinya sendiri. Namun, Ege mengatakan bahwa dia akan membawa Valentino ke dokter dan membelikannya obat. Hal ini sulit ditolak. Ege adalah pria berpengalaman, tentu saja dia bisa menebak titik kelemahan Angel dan menyerangnya. Melihat Angel yang sedikit goyah, Ege menyeringai dan menunjukkan 2 gigi emasnya yang besar. Lagi pula, kamu adalah asistenku, kamu tidak perlu melakukan pekerjaan pelayan lagi. Saat aku membutuhkanmu, kamu baru datang bekerja. Kalau sudah tidak ada pekerjaan, kamu boleh pulang. Waktumu relatif lebih bebas. Dengan begitu, kamu bisa mempunyai lebih banyak waktu untuk mengurus adikmu. Ucapan Ege ini menjadi serangan terakhir yang meruntuhkan pertahanan Angel. Angel tidak lagi ragu, dia mengulurkan tangannya untuk mengambil uang 10 juta yang terletak di atas meja dan menggenggamnya erat-erat. Angel ragu sejenak, tapi akhirnya dia tetap memasukkan uang itu ke dalam sakunya. Aku hanya bisa menemanimu pergi menemui klien. Aku tidak bisa berbuat lebih. Keputusanmu sudah benar. Ege bertepuk tangan, lalu bangkit berdiri dan membawa Angel pergi menemui klien. Angel tidak berkata apa-apa, dia hanya mengikuti Ege dari belakang. Ege dan Angel turun bersama-sama. Begitu melihat Ege turun, para pelayan yang sedang bergosip langsung bergegas mulai bekerja. Sini, aku ingin mengumumkan sesuatu. Mulai hari ini Angel akan menjadi manajer di restoran kita. Saat aku tidak berada di tempat, kalian semua, termasuk Shelly, harus mendengarkan Angel. Ege berkata dengan raut wajah yang serius. Angel tercengang mendengarnya. Beberapa pelayan yang lain juga kebingungan. Angel menjadi manajer. Selain itu, posisi Angel juga lebih tinggi daripada Kak Shelly. Meskipun beberapa orang tidak terima, mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Mereka bergegas menundukkan kepala dan menyapa Angel. Bu Angel. Kak Shelly juga segera bangkit berdiri dan menyapa Angel. Bu Angel. Angel melirik mereka dan ingin mengatakan sesuatu. Namun, pada akhirnya Angel tidak berkata apa-apa. Selain itu, beberapa pelayan juga merasa gelisah. Sebelumnya, mereka telah menindas Angel dengan berbagai cara. Mereka menyuruh Angel untuk melakukan berbagai pekerjaan kotor dan melelahkan, serta tak jarang telah mempersulitnya. Sekarang Angel telah menduduki posisi manajer. Kalau Angel ingin balas dendam, tidak ada satupun dari mereka yang bisa kabur. Namun, Angel sama sekali tidak menghiraukan mereka. Dia hanya mengikuti Edgar dan pergi meninggalkan restoran.